Hai Lemenians, hai Rezanians, ini gue Reza Mustafa. Nah, di Reza Bercerita kali ini gue bakalan menceritakan tentang seorang artis dan juga aktris dan juga ikon dari Hollywood. Siapakah dia? Yep, dia adalah Marilyn Monroe. Siapa sih yang nggak kenal Marilyn Monroe ya? Namanya itu udah mulai terkenal dari tahun 1950-an, 1960 sampai sekarang guys, dia menjadi ikon Hollywood ya, atau ikon seks di Hollywood. Nah, sebelum gue bercerita atau tentang kisah hidup Marilyn Monroe ini, gue promosi dulu guys. Buat yang mukanya pengen cerah, glowing, kalian bisa beli skincare gue ya. Skincare gue itu namanya Reza Cosmetic dan Skincare. Itu bisa kalian beli di Shopee dan juga Tokopedia. Itu untuk online ya. Yang pengen menjadi distributor, reseller, boleh banget kalian DM gue aja di Instagram ya. Oke guys. Nah, ini dia produk gue. Ini facial washnya ya. Tuh. Ini sabun cuci mukanya. Ini udah BPOM ya guys. Tuh, udah ada nomor BPOM-nya, sama pabriknya juga udah ISO, sama udah ada barcode BPOM-nya ya. Dan ini tonernya ya. Tuh, ini toner. Ini sama guys. Ini udah BPOM juga ya. Sama ada pabriknya udah ISO dan juga udah ada barcode BPOM-nya. Jadi kalian jangan ragu untuk beli Reza Cosmetic dan Skincare. Selain itu ada juga krim siang dan juga krim malam serta serumnya guys. Semua produk gue itu sudah BPOM ya. Kalian jangan ragu guys. Kalau kalian mau lihat nomor BPOM-nya dan juga hakinya ya, hak kekayaan intelektualnya itu, silahkan lihat di Instagramnya itu @RZA Cosmetic dan Skincare. Oke guys, jangan lupa beli Reza Cosmetic dan Skincare di Shopee dan juga Tokopedia. Oke deh, gue tunggu. Nah, lanjut guys, gue bakalan cerita tentang Marilyn Monroe, si artis dan juga aktris dan ikon Hollywood yang sangat-sangat terkenal sampai sekarang. Jadi Marilyn Monroe ini guys lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat itu pada tanggal 1 bulan 6 tahun 1926 dengan nama asli itu Norma Jean Mortensen. Dia adalah seorang artis, aktris dan juga model dari Amerika Serikat ya. Jadi dimana masa kecilnya ini sangat-sangat tidak bagus ya, atau menyedihkan ya. Dan Marilyn Monroe ini sangat terkenal di Amerika, bahkan mendunia itu pada pada sekitar tahun 1950 dan sampai 1960. Kenapa sampai 1960 aja? Karena dia meninggal ya, alias meninggal pada tahun 1962 guys. Mungkin seandainya Marilyn nggak meninggal ya pada tahun 1962, dia bisa terkenal sampai 1970-80 guys. So, dimana dia ini terkenal sebagai artis bomb seks ya, dan juga artis icon seks dari Hollywood. Dia memiliki ibu itu namanya Gladys Brubaker, di mana ibunya sempat bekerja di studio film guys. Dia bekerja di studio film hingga akhirnya dia pacaran dengan seorang aktor terkenal pada waktu itu dan dia dihamili guys. Tapi sang aktor terkenal ini tidak mau tanggung jawab ya. Akhirnya dia tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengakui bahwa anak yang dikandungnya itu merupakan anaknya gitu guys, kurang lebih sampai-sampai ibunya ini mengalami depresi dan menjadi gila atau stres ya guys, karena dia itu melahirkan, terus dia depresi karena nggak diakuin sama si aktor tersebut, sampai akhirnya dia menjadi gila. Kasihan si ibunya, karena ibunya menjadi depresi dan gila. Makanya Marilyn ini masa kecilnya sangat menjadikan guys, dimana ibunya ini pernah mau membunuh Marilyn ya. Pada umur 7 tahun guys. Jadi Marilyn ini baru umur 7 tahun, ibunya ini menenggelamkan Marilyn ke dalam bak mandi guys yang berisi air. Lalu ibunya ini membakar rumahnya. Bayangin, ibunya ini saking gilanya ya, karena memang dia gila guys, dia skizofrenia ya. Jadi dia hampir membunuh anaknya sendiri dan juga membakar rumahnya. Untungnya Marilyn kecil ini diselamatkan oleh tetangganya yang bernama Grace dan juga Erwin. Lalu dia dibawa ke panti asuhan yang bernama Los Angeles Orphans Home. Nah, di mana di panti asuhan ini kasihan juga ya, si Marilyn ini sempat menjadi korban pelecehan seksual guys. Kasihan banget masa kecilnya Marilyn ini. Jadi ibunya itu sempat gila, terus dia nggak diurus sama ibunya, akhirnya dibawa ke panti asuhan dan di panti asuhan dia dilecehkan lagi. Kasihan banget. Sedih ya masa kecilnya guys. Akhirnya Marilyn ini bertumbuhlah di panti asuhan ini guys, sampai dia akhirnya berusia 16 tahun dan pada tanggal 19 bulan 6 tahun 1964 ya, di umurnya yang udah memasuki 16 tahun ini, Marilyn memutuskan untuk menikah
dengan seorang pria ya yang bernama James Doherty, yang pada waktu itu James ini berusia 21 tahun. Menikahlah mereka guys karena ketemu juga ya. Jadi James ini tetangga dari panti asuhan tersebut. Jadi mereka pacaran akhirnya menikah gitu guys. Akhirnya Marilyn Monroe ini atau Norma Jean ini ya, karena dia belum menjadi Marilyn Monroe, Norma Jean ini akhirnya menikah sama si suami pertamanya James Doherty ini. Dan dia sempat berhenti sekolah ya, kan dia awalnya SMA ya, SMA di umur 16 tahun, tapi dia berhenti karena menikah. Lalu dia fokus menjadi ibu rumah tangga. Akhirnya pada tahun dan selama berumah tangga ini guys, Marilyn Monroe ini menceritakan bahwa, atau Norma Jean ini mengatakan bahwa dia tuh bosan ya berumah tangga guys, karena suaminya ini kan dikirim ke perang ya, karena suaminya ini mendaftar menjadi angkatan laut, jadi dia sering ditinggalkan, makanya dia bosan menikah. Akhirnya pada tahun 1944 Marilyn ini atau Norma Jean ini bekerja di pabrik amunisi peluru guys, dimana dia di sana itu menjadi buruh wanita ya. Hingga akhirnya pada tahun itu juga dia bertemu dengan fotografer bernama David Conover guys, yang memotret Marilyn Monroe atau Norma Jean ini dan menganggap bahwa wah, si Norma Jean ini atau Marilyn Monroe ini cantik ya guys, dan dia tertarik untuk menjadi fotografernya si Marilyn, dan dia menawarkan, Marilyn, kamu harus menjadi model karena kamu fotogenik, kamu cantik. Dan memang cantik sih Marilyn Monroe ini waktu umur 16 tahun gitu guys. Itu awal mula dia menjadi model gitu ya. Jadi dia ketemu fotografer ini David Conover, lalu dia dipotret, dia tertarik si David ini, lalu menyampaikan ke Marilyn atau Norma Jean ini bahwa kamu cantik, kamu menarik, kamu fotogenik, kenapa kamu nggak jadi model. Akhirnya dia dikasih tahu untuk mencoba masuk ke suatu agensi model gitu guys. Oke. Pada tahun 1945 si Norma Jean ini ya, karena dia belum berubah menjadi Marilyn Monroe, dia terpengaruh lah sama si David ini untuk menjadi seorang model. Akhirnya pada tahun 1945 ini dia memutuskan untuk berhenti bekerja di pabrik amunisi peluru tersebut dan memutuskan untuk menjadi seorang model dan bergabung di agensi ya. Nama agensinya itu Blue Book Model Agency, di mana selama menjadi model ini dia masih menggunakan nama aslinya ya, si Norma Jean ya, belum berubah menjadi Marilyn Monroe. Akhirnya dia di situ dia nih merubahlah penampilannya biar dia lebih cantik, lebih menarik dan berbeda ya, karena memang model harus berbeda ya, apalagi pada waktu itu rata-rata perempuan model itu modelnya sama, makanya si Norma Jean ini atau Marilyn Monroe ini nggak mau ya. Akhirnya dia meluruskan rambutnya yang aslinya itu berwarna coklat dan dia mengecatnya menjadi pirang guys, sehingga dia tampil berbeda dan juga menarik ya sebagai seorang model. Di mana pemilik agensi mengatakan bahwa Marilyn Monroe ini atau Norma Jean ini adalah model yang ambisi guys. Dia ambisi banget, pengen terkenal, dan dia itu sangat pekerja keras ya. Sehingga pada tahun 1946 saja ini Marilyn Monroe ini berhasil, atau Norma Jean ini berhasil tampil di 33 sampul majalah guys. Bayangin 33 majalah dia udah menjadi model utamanya. Wow. Betul-betul dia sangat ambisi ya si Marilyn Monroe ini. Dia sangat ambisi dan juga pekerja keras guys gitu. Hingga akhirnya pada tahun, dan dimana pada tahun sekitar segini juga Marilyn ini dia itu sering tampil di majalah pria dewasa ya, seperti US Camera, Love, dan juga Pick. Pokoknya dia memang di antara 33 sampul itu dia sering menjadi model majalah pria dewasa guys gitu. Dan akhirnya pada tahun 1946 juga ini Marilyn menandatangani kontrak ya dengan agensi film 20 Century Fox atau 20 Century Fox ya, dimana dia ini dikontrak selama 6 bulan guys, dan namanya diubah menjadi Marilyn Monroe oleh pemimpin dari 20 Century Fox ini ya. Kenapa dirubah? Biar dia lebih menjual atau berkarakter, dan juga dia lebih menarik dan berbeda dan seksi, sensasional, karena memang dia image-nya itu dia pirang yang seksi, menggoda ya kan, menggoda dan juga sensasional gitu. Akhirnya dirubahlah tuh namanya sama si pemilik perusahaan tersebut atau direksinya ya, atau pokoknya pemimpin di sana lah di 20 Century Fox. Dimana akhirnya tahun 1946 ini Marilyn yang sudah Norma Jean yang sudah berubah nama menjadi Marilyn Monroe ini
Dan James ini bercerai guys karena suaminya tidak setuju dia menjadi artis dan juga aktris di Hollywood ya. Akhirnya cerai lah mereka gitu. Jadi suaminya ini nggak setuju atau kurang setuju. Marilyn ini berganti nama menjadi Marilyn Monroe dan menjadi artis serta aktris dan model yang seksi. Akhirnya cerai, pisah. Setelah cerai ini Marilyn ini mendedikasikan dirinya hari-harinya ya, dia itu belajar banyak berakting, bernyanyi serta menari guys. Hingga pada tahun 1947 kontrak filmnya ini diperpanjang guys, dan dia itu mulai bermain di film Dangerous Years dan juga Scooby-Doo, dimana ini yang mengantar serta Ladies of the Horrors pada tahun 1948 ya. Jadi di tahun 1947 dan 1948 Marilyn Monroe ini sudah membintangi 3 film, dan ini cukup membuat nama dia mulai dikenal ya waktu itu. Dan di tahun 1950 dia juga sempat bermain di film Love Happy, A Ticket to Tomahawk, Red Cross, dan juga The Fireball. Dan juga di tahun 1951 Marilyn Monroe ini juga sempat bermain di film Hometown Story, As Young as You Feel, Love Nest, serta Let's Make It Legal, di mana film-film ini membuat namanya sudah mulai dikenal di Amerika Serikat dan juga di Hollywood guys. Pokoknya dia udah mulai cucok meong lah ya pada waktu itu ya, karena filmnya udah beberapa yang udah lumayan bagus ya, dan dia udah terkenal gitu. Hingga puncaknya itu dia bermain juga pada tahun 1952 dia bermain di film Class by Night dan Don't Bother Took Note serta We Are Not Married ya, dimana Marilyn ini dikontrak dan membuatnya itu menjadi aktris yang seksi dan sensasional lah di film-film ini guys, begitu. Nah, film-film itulah yang mengantarkan nama Marilyn Monroe ini sudah mulai terkenal ya di Hollywood, dan banyak dilihat oleh kritikus-kritikus film yang mengontari bahwa dia bisa berakting dan cukup menarik dan seksi ya, sensual lah. Pokoknya memang dia diciptakan ini sama perusahaan filmnya ini sebagai seorang aktris yang seksi dan sensual gitu, atau bomb sex ya, atau icon sex lah dia pada waktu itu guys akhirnya. Dan dimana selama menjadi artis dan juga aktris ini Marilyn Monroe sempat mengalami anxiety ya, atau kecemasan berlebih, dan juga dia ini juga sempat insomnia atau susah tidur, mungkin karena tekanan juga guys ya selama dia berakting, karena waktu itu memang menjadi seorang artis dan aktris di Hollywood itu tidak gampang ya, banyak tekanannya gitu guys. Akhirnya dia ini mengkonsumsi obat-obatan guys. Dia mulai mengenal konsumsi obat-obatan seperti amfetamin dan juga barbiturat begitu. Dan di tahun 1953 Marilyn Monroe juga ini namanya sangat terkenal setelah dia bermain di film Niagara, Diamonds Are Girls' Best Friends, serta How to Marry a Millionaire dan Gentlemen Prefer Blondes. Di mana film-film ini tahun 53 mengantarkan dia juga menjadi artis ya, artis dan aktris Hollywood yang sangat-sangat terkenal guys di Amerika Serikat, dan bahkan sudah mulai mendunia. Jadi puncaknya karirnya ini dia tahun 1953 guys. Disitulah dia memperoleh gelar sebagai artis Hollywood dan juga ikon Hollywood dan juga artis internasional, karena filmnya sudah ditonton di seluruh dunia guys gitu. Pokoknya cucok meong lah, tahun 1953 ini karirnya tuh dia semakin terkenal, dan film-filmnya ini sempat box office ya. Akhirnya Marilyn terkenal lah karena film-film ini mengantarkan dia menjadi artis dan aktris yang sangat banyak diketahui orang di seluruh dunia gitu guys. Tapi dia juga sempat menjadi kontroversial ya, karena banyak ibu-ibu yang di Amerika Serikat atau di seluruh dunia juga kurang suka dia, karena dia dianggap artis yang terlalu seksi ya, dan bomb seksi atau icon sex banget. Makanya orang ada juga ibu-ibu yang nggak suka sama dia guys gitu. Oke, lanjut lagi. Selama berkarir Marilyn Monroe ini juga mendapat haters ya. Kalau sekarang istilahnya itu haters guys, karena dia kan udah cucok meong terkenal banget ya di Amerika dan mendunia lah. Makanya ibu-ibu itu yang punya suami dia nggak suka sama si Marilyn ini karena terlalu seksi katanya gitu guys. Dan pada tahun 1954 dia ini bermain di film The 7-Year Itch, yang dimana film ini mengantarkan dia lebih menjadi artis dan juga aktris Hollywood yang sangat-sangat mendunia guys, atau dunia internasional ya, karena di film ini dia tuh sangat ikonik banget dan seksi banget. Dia menggunakan dress putih dengan rok yang bisa terangkat dan ditiup dari dan di bawahnya itu ditiup angin gitu guys. Sampai sekarang fotonya ini menjadi ikonik ya, ikon dari Hollywood gitu.
Pokoknya film ini mengantarkan Marilyn Monroe juga ini menjadi artis dan aktris yang sangat-sangat famous di dunia guys. Pokoknya si Marilyn ini betul-betul cucok meong lah. Dia sangat-sangat famous lah tahun 1953, 54 dan seterusnya itu dia sudah terkenal di Hollywood, terkenal di seluruh Amerika, dan bahkan internasional pun di seluruh dunia semua mengenal nama Marilyn Monroe gitu. Dan banyak juga orang-orang di seluruh dunia itu mengikuti gayanya ya atau fashionnya dia, penampilannya dia guys gitu. Dan dimana Marilyn Monroe ini dia sempat menikah juga sebanyak 3 kali. Suami pertamanya itu bernama James Dougherty, dia menikah dari tahun 1942 sampai 1946. Dan yang kedua itu suaminya Jody McKeough, tahun itu dia menikah kurang lebih 1 tahun aja dari tahun 1954 sampai 1955. Dan suami ketiganya itu bernama Arthur Miller, di mana dia menikah pada tahun 1956 dan juga 19 dan bercerai pada 1961. Jadi dia menikah 3 kali, dia sempat juga hamil tapi dia keguguran guys, karena dipercaya dia terlalu capek bekerja menjadi seorang artis dan juga aktris waktu itu ketika dia hamil, dan dia juga sempat stres ya dan mengkonsumsi obat-obatan guys, makanya dia sempat keguguran gitu. Kasian banget ya Marilyn ini ya, mungkin memang masa kecilnya juga mempengaruhi ya guys. Akhirnya dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan karena memang dia awalnya dari cuman model hingga akhirnya menjadi artis dan aktris sangat terkenal di Hollywood. Dan dunia itu terguncang pada tanggal 5 bulan 8 1962. Marilyn Monroe ini ditemukan meninggoy alias meninggal dunia di rumahnya di Brentwood guys, dimana dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ya, dengan mengkonsumsi itu pil-pil yang mengandung barbiturat secara berlebihan sehingga terjadi keracunan dan overdosis gitu guys. Dan dia juga ini dicurigai keracunan alkohol ya, jadi memang dia kan sempat mengalami ansietas ya atau kecemasan berlebih dan juga insomnia. Makanya itu dia mengkonsumsi amfetamin, barbiturat dan alkohol. Jadi dia keracunan alkohol, dia keracunan barbiturat, keracunan amfetamin juga guys. Kasihan banget sih ya Marilyn Monroe ini. Mungkin karena memang tekanan hidupnya itu sangat banyak guys yang menjadi artis dan juga aktris pada waktu itu. Belum lagi dia masa kecilnya menyedihkan, sempat juga dilecehkan, jadi mungkin dia udah nggak tahan lah untuk hidup guys gitu. Dan dia juga sempat terlibat ini ya guys, dia sempat juga terlibat percintaan ya dengan beberapa politisi. Salah satu itu John F. Kennedy dan juga adiknya gitu guys. Itu desas-desus yang beredar ya. Makanya dia ini mungkin memang sangat-sangat tertekan, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan meminum atau mengkonsumsi obat-obatan gitu guys. Nah ketika beredarnya ini kematiannya ya, berita kematiannya ini, dia ditemukan secara telanjang di tempat tidurnya di rumahnya di Brentwood dengan keracunan. Akhirnya seluruh dunia ini heboh guys, heboh, bahkan di Hollywood Amerika itu heboh dan seluruh dunia juga heboh karena dia kan udah jadi artis dunia ya, artis internasional ya. Banyak itu fansnya yang sedih karena dia kehilangan artis dan aktris idola mereka gitu. Pokoknya Marilyn Monroe ini selama hidup dia memang sensasional guys gitu. Jadi begitulah mungkin kurang lebih kisah dari Marilyn Monroe ya guys. Artis dan juga aktris dan juga icon seks dari Hollywood atau Amerika Serikat. So, bagaimana menurut kalian tentang si Marilyn Monroe? Maaf kalau gue ceritanya belepotan ataupun ada yang kurang. But gue berusaha untuk melakukan yang terbaik di Reza Bercerita kali ini guys, oke? So, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa share dan juga like akun channel YouTube channel gue ini, Reza Mustafa. Mudah-mudahan kalian suka dengan Reza Bercerita kali ini. Dan kalau kalian berikan subscribe yang banyak guys, gue bakalan terus lanjut untuk menceritakan kisah-kisah berikutnya yang menarik kepada kalian di Reza Bercerita, oke? Jangan lupa subscribe guys, jangan lupa share dan juga lupa like ya, oke? See you next Reza Bercerita. Bye-bye. Makasih udah nonton, makasih udah yang subscribe juga ya guys. Terima kasih ya, thank you so much. Ayo subscribe ya guys, jangan lupa beli skincare gue juga ya. Nanti gue kasih linknya di video ini, di deskripsi video ini, oke? Oke, see you next Reza Bercerita guys, bye bye.